Taib, niat dalam hadis kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, man lam yujmi' siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memantapkan niat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dalam riwayat yang lain, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri. Barang siapa yang tidak memantapkan niatnya untuk puasa sebelum terbit subuh, terbit fajar. Dalam riwayat yang lain, man lam yubayyitis siyam minal lail. Siapa yang tidak memantapkan niatnya sejak malam hari. Maka di antara syarat untuk berpuasa, puasa Ramadan, dia harus berniat sebelum terbit fajar. Sebelum adzan subuh dia sudah niat, besok saya mau puasa. Besok saya mau puasa. Itu harus dia niatkan. Jika dia niatkan besoknya setelah terbit fajar, tidak tahulah besok saya puasa atau enggak tahu. Dia masih ragu. Kemudian besok ketika sudah terbit terbit fajar, saya mau puasa deh, tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak pasang niat sebelum terbit fajar, sebelum adzan subuh. Dan ini berlaku pada puasa-puasa wajib, seperti puasa Ramadan, seperti puasa nazar, seperti puasa qada. Maka ini harus diniatkan sebelum terbit apa? Fajar. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, maka seorang boleh berniat meskipun di pagi hari, dengan syarat dia belum makan dan minum dari pagi hari. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW sering, kalau di pagi hari tanya kepada istrinya, hal indakum ta'am, apakah ada makanan? Kata istrinya tidak ada, maka Nabi SAW mengatakan, idzan fa ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Berarti Nabi baru niat kapan? Baru sekarang di pagi hari. Rasulullah niat untuk makan. Hal indakum ta'am, apakah ada makanan sarapan? Apa maksud Nabi tanya ada sarapan? Mau apa sih? Mau makan. Ternyata tidak ada. Nabi mengatakan, idzan fa ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Berarti puasa sunnah boleh diniatkan di siang hari dengan syarat belum makan dan minum dari pagi hari. Tetapi kapan argo pahala mulai berjalan? Argo pahala berjalan semenjak dia berniat. Kalau dia berniat sejak jam 7, ya pahalanya berjalan dari jam 7. Kalau dia berniat jam 10, ya pahalanya berjalan mulai jam 10. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Dan subhanallah, Al-Hafidh atau Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menyebut ada sekitar 6 sahabat yang kebiasaannya sama seperti Nabi. Kalau tanya sama istrinya, ada makanan enggak, ada sarapan enggak? Istrinya mengatakan tidak ada. Mereka berkata, kalau begitu kita puasa. Subhanallah. Sabar-sabar para sahabat dahulu ya. Kita tanya, Mami ada sarapan enggak? Enggak ada. Kalau gitu papi puasa. Kalau suami semua seperti ini, Masya Allah ya. Besok tanya lagi, Mami ada sarapan enggak? Enggak ada papi. Ya udah, papi puasa deh, Masya Allah. Besoknya lagi, Mami ada makan enggak? Enggak ada. Mami ngapain aja? Mami ngapain aja? Medsos melulu. Masa papi puasa setiap hari? Sahabat disebut 6 orang. Diriwayat dari mereka seperti itu kebiasaan mereka. Kalau enggak ada makanan puasa. Subhanallah. Bagaimana miskinnya mereka, hidup mereka. Kita pagi-pagi sudah berbagai macam makanan. Kalau enggak di rumah, di luar rumah. Mau nasi uduk, mau nasi kuning, mau gorengan, apa lagi? Oncom lah, berbagai macam judul makanan di pagi hari. Tetapi kalau puasa wajib harus berniat sejak apa? Sejak malam. Nah, para ulama berselisih apakah niat tersebut harus setiap malam atau boleh dirapel untuk sebulan penuh? Ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan boleh dirapel sebulan penuh, ada yang mengatakan harus setiap malam. Karena setiap hari puasa adalah ibadah mustaqillah, ibadah tersendiri. Hari pertama tidak ada kaitan hari kedua tidak ada kaitan hari ketiga. Berbeda dengan solat. Solat Isya 4 rakaat terkait rakaat pertama sampai rakaat terakhir, terkait enggak? Terkait. Kalau batal rakaat keempat, batal semua solat. Tapi kalau puasa dia per hari. Oleh karena yang lebih hati-hati, seorang selalu berniat setiap apa? Setiap malam. Yang penting dia niat. Dalam hati besok mau puasa, selesai. Tidak perlu dia ucapkan misalnya, tidak perlu melafalkan tertentu, tidak perlu. Yang penting dia sudah niat. Karena tidak diriwayatkan dari Nabi mau lafalkan tentang niat. Maka cukup dia niatkan dalam dirinya, maka sudah cukup. Ya. Seorang misalnya beli nasi goreng, niatnya untuk sahur. Dia tidak ngomong apa-apa, kemudian beli nasi goreng, kemudian dia taruh. Kemudian dia pasang weker jam 4:30 atau jam 4, kemudian ternyata dia bangun jam 7. Misalnya. Puasanya sah atau tidak kalau dia berpuasa? Sah, karena dia sudah niat
niatnya ditandai dengan beli nasi goreng. Meskipun dia kebablasan, ya, sudah sah. Ada pendapat yang ringan, pendapat sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan berniat sekaligus dirapel sebulan. Saya berniat puasa sebulan penuh. Mereka berdalil dengan hadis dalam Sahih Bukhari, syahrani la yanqusan, 2 bulan yang tidak berkurang, yaitu Ramadan dan Zulhijjah. Ramadan dan Zulhijjah ini 2 bulan yang mulia. Ramadan dan Zulhijjah. Zulhijjah ada 10 hari pertama yang mulia dan juga ada amalan-amalan haji di bulan tersebut. Ramadan adalah bulan suci Ramadan. Maksudnya apa 2 bulan tidak berkurang? Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya bulan tersebut 29 hari atau 30 hari sama mulianya. Bulan tersebut 29 hari atau 30 hari sama mulianya. Dari sini mereka mengambil istimbat hukum bahwasanya syariat memandang bulan tersebut satu kesatuan. Syariat memandang bulan tersebut satu kesatuan sehingga 29 atau 30 dianggap sama. Dari sini mereka mengatakan seorang berniat puasa bulan Ramadan sebulan penuh boleh. Ini pendapat, ya, pendapat. Namun lebih hati-hati adalah seorang berniat setiap malam. Dia niatkan sebulan penuh dan dia tekankan lagi setiap malam dia berniat untuk apa? Puasa. Terutama kalau dia ada batal di tengah, maka dia niatkan untuk sisa hari dia niatkan untuk puasa.